dan rahmatnya, maka kita tidak akan merasakan lezatnya hidayah itu. Berapa banyak orang yang mencampakkan hidayah, menganggapnya sebuah beban dalam kehidupan, sehingga dia menjauh dari jalan-jalan kebaikan. Maka kita kembali harus bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah ini, lebih daripada syukur kita atas nikmat harta dan kesehatan yang diberikan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hari ini tanggal 8. Dan tidak terasa, kita semakin mendekat ke hari kiamat, di mana di antara tanda-tandanya masa itu semakin pendek. Kesibukan kita dengan urusan dunia terkadang membuat kita lupa dengan umur kita. Sebagian kita lupa bahwa dia sudah tua, bahkan tidak mau dikatakan tua, dia maunya tetap muda. Waktu itu berjalan dan tidak bisa dihentikan. Bagaimana detik berubah menjadi menit, dan kita tidak bisa memberhentikan satu detik pun. Menit berubah menjadi jam, dan setiap hari kita melihat bagaimana jam itu terus berkejaran. Tahu-tahu gelap gulita. Sekarang kita masih gelap nih, bentar lagi terang, dan tahu-tahu gelap lagi, terang lagi, terus tahu-tahu berganti menjadi, Masya Allah, kok ada 2 gelasnya? Masya Allah. Nah, akhirnya menjadi bulan. Bulan berganti menjadi tahun. Dan kita berada di bulan Rajab. Bulan keberapa bulan Rajab itu? Ke-8, ke-7, ke-8, ke-7. Coba dihitung. Betul. Barakallahu fikum. Naam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada Syawal, kelewatan Syawalnya. Kita ini ingatnya sama Syawal terus ya, Ma. Karena orang-orang pada berpikir untuk mudik di bulan Syawal. Ahibati fillah. Kenapa kita perlu berbincang tentang persiapan Ramadan sekarang? Kenapa kok nggak nunggu akhir bulan Sya'ban? Orang kalau mau menikah kira-kira butuh persiapan berapa lama? Setahun, Insya Allah. Ya, ada yang nunggu setahun. Ada yang ditunda sama calon mertuanya. Nunggu selesai kuliah. Itu bisa 4 tahun persiapannya. Bicara bulan Ramadan ini, Allah Azza wa Jal memberikan sebuah keistimewaan untuk bulan ini. Yang kita semua tahu. Tapi terkadang kita lupa. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan bulan ini, bahwa di malam pertama di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka.
pintu-pintu neraka ditutup. Antum dapat melihat ya, ketika ada mall baru dibuka, kemudian diumumkan akan dibuka tanggal sekian dan tanggal sekian, lalu disampaikan di sana akan ada promo, akan ada ini dan itu. Subhanallah, orang itu akan mencatat tanggalnya untuk mempersiapkan diri. Bagaimana kalau yang dibuka itu pintu surga, yang ditutup pintu neraka? Dan subhanallah akan ada penyeru yang terus menyeru kepada kebaikan. Setan-setan dibelenggu. Dan di setiap malam bulan Ramadan itu ada orang-orang divonis bebas dari api neraka. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di bulan Ramadan kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari umur kita semua. Siapa yang umurnya 1000 bulan sekarang? Jamaah, ada yang umurnya 1000 bulan? 83 tahun kira-kira, plus 4 bulan. 6 ada? Hampir nggak ada. Dahulu umat-umat sebelum umatnya Nabi SAW dikasih umur yang panjang mereka. Nabi Nuh saja berdakwah selama 1000 kurang 50 tahun. Dan disebutkan bahwa beliau meninggal dunia itu umurnya 1400 tahun. Dan umur kita pendek. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada kita dengan adanya tambahan umur buat manusia. Salah satunya dengan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, sebenarnya kita merasakan ada yang mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan di bulan Rajab. Dengan apa? Dengan seringnya kita mendengar doa di bulan Rajab ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Oh, hadisnya dhaif itu Ustaz. Iya betul, hadisnya dhaif. Tapi nggak apa-apa dibaca tanpa menisbatkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibaca. Sebagai bentuk kita kepingin dengan bulan Ramadan, kita berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan. Ahibati fillah, bulan Rajab ini salah satu bulan haram. Yang kita tahu bulan haram itu ada 4, sebutkan itu. Muharram, Rajab, iya, Muharram, Rajab, kurang 2. Dzulhijjah, Syawal. Barakallahu fiik. Nah, iya, bulan haram itu ada 3 yang bersambung dan 1 yang terpisah. Yang terpisah bulan Rajab ini. Yang bersambung itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu bulan 11, 12 dan bulan 1. Yang Rajab ada di bulan ke-7. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna iddatas syuhur 'indallahi 12 syahran. Di surat At-Taubah ayat 36. Allah mengatakan sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Pada hari penciptaan langit dan bumi. Bayangin, ini sudah ada ketentuan 12 bulan itu sejak penciptaan langit dan bumi, ada dalam ketetapan Allah Azza wa Jalla di Lauhul Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Fala tadlimu fihinna anfus. Dzalika ad-dinul qayyim.
fala tadzlimu fihinna anfusakum. Itu agama yang lurus. Tapi sebagian umat Islam malah nggak peduli dengan bulan-bulan haram ini. Yang ada sekarang banyak kaum muslimin sedang sibuk memikirkan apa? Imlek kemarin. Kita lihat di banyak media, oke, Imlek itu punyanya siapa? Punyanya orang-orang Cina, orang-orang Konghucu mungkin. Ya sudah, biar mereka yang meramaikan hal itu. Sebelumnya ada tahun baru Masehi. Punya siapa? Punya orang-orang umat Kristiani. Biar mereka yang ribut. Kenapa kita harus disibukkan dengan kegiatan orang lain? Antum ketika melihat ada orang punya acara jemaah di pinggir jalan ya. Apakah kemudian semua orang turun di tempat itu? Duduk, ada acara ya? Iya, saya mau ikut kata lu. Bapak siapa kata dia. Antum akan ditolak sama orang itu. Kenapa? Karena bukan acaranya antum. Tapi kenapa banyak umat Islam yang dengan acara orang lain sibuk dia jemaah? Ya, karena lupa dengan identitas dirinya. Bapak ini siapa? Umpamanya ada tulisan acara pertemuan perkumpulan orang-orang Padang umpamanya. Kadang-kala mereka perantau itu kan bikin acara pertemuan gitu loh. Tahu-tahu antum mampir di sana. Antum akan ditanya, "Bapak orang mana? Orang Padang?" "Bukan. Saya orang Jawa," katanya. "Loh, maaf. Ini acaranya orang Padang, Bapak." Tapi sebagian kita nggak malu. Nggak malu. Kata Nabi SAW, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum." Kalian benar-benar akan mengikuti ajaran-ajaran orang-orang sebelum kalian. Bayangkan, kalian itu orang sekarang mengikuti ajaran orang sebelum kalian. Dan mengikutinya secara persis. Ya, shibron bi shibrin. Jadi sejengkal persis satu jengkal kita mengikutinya. Wa dhira'an bi dhira'in. Satu hasta juga kita mengikutinya. Hatta law dakhalu juhra rabbin. Kata Nabi SAW, kalau orang-orang itu masuk ke lubangnya dhab, salah satu jenis iguana padang pasir itu jemaah, kalian akan masuk. Maka hibati fillah mengingatkan kembali dengan bulan-bulan Islam yang sudah ditetapkan sama Allah, dan ini bukti identitas kita. Ana muslim. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram yang dimuliakan, yang memiliki keutamaan, yang berbuat dosa di dalamnya tidak sama dengan di waktu yang lainnya. Maka Allah katakan, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Kalian jangan mendolimin diri kalian di bulan-bulan itu. Para ulama tafsir menyebutkan boleh jadi maknanya 12 bulan, tapi secara khusus 4 bulan haram ini. Di bulan itu orang-orang jahiliyah sebelum Islam itu memuliakan bulan-bulan haram. Kok bisa orang jahiliyah memuliakan, Ustaz? Karena ketetapan ini sudah ada sejak kapan? Penciptaan langit dan bumi. Bukan sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan. Makanya orang jahiliyah nggak perang di bulan-bulan haram itu. Bagaimana sebagian umat Islam yang datang ke kota Madinah itu dari berbagai penjuru jazirah Arab datangnya di bulan haram. Karena bangsa Arab kalau masuk bulan haram, ngelihat kafilah dagang nggak berani mereka merampoknya. Bahkan disebutkan melihat pembunuh bapaknya, mereka nggak berani balas dendam. Kenapa? Bulan haram. Kok sekarang kita yang sudah muslim malah lupa dengan keutamaan bulan haram ini. Baik, ahibati fillah. Para ulama terdahulu, para salafus soleh disebutkan bahwa 6 bulan sebelum Ramadan mereka itu sudah berdoa mengatakan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan.
Kita doa enggak jemaah? Kita enggak tahu dengan bulan Islam. Kebanyakan kita masih ada yang bertanya, insya Allah kita puasa kapan ya Ustaz? Loh, kapan? Muslim. Ya Muslim Ustaz. Ya Ramadan puasanya umat Islam. Kok dia kadang-kala puasa bulan apa jemaah? April? Maret, April. Sejak kapan disyariatkan puasa di bulan Maret? Coba cari kitabnya. Baca buku-buku fikih. Ketika bicara rukun Islam, ada nggak pembahasan di situ puasa bagi umat Islam dimulai tanggal berapa Maret? Tanggal berapa? 21? 22. Dimulai 22 Maret, selesai tanggal April. Nggak ada semua. Yang ada bulan Ramadan. Maka nggak perlu lagi kita sibuk. Kapan insya Allah kita puasa ya? Kapan kita insya Allah lebaran? Dan itu terus dibicarakan oleh umat Islam. Maka mulai tahun ini usahakan. Kita mulai pandai mengatakan kepada orang-orang yang masih nggak tahu. Tanya kapan insya Allah puasa? 1 Ramadan. Loh ya itu 1 Ramadan kapan? 1 Ramadan itu setelah 30 Sya'ban insya Allah. Kasih tahu dia. Karena dia nggak tahu kapan yang namanya 1 Ramadan. Betul jemaah. Dia nggak tahu bahwasanya sebelum Ramadan itu namanya bulan Sya'ban. Kasih tahu dia. Dan insya Allah dengan cara seperti itu umat Islam semakin kenal. Ketika ulama terdahulu mereka mengatakan Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah sampaikan kepada kami bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu ada di hati mereka. Bulan yang dipilih sama Allah dari 12 bulan itu untuk diwajibkan rukun Islam berpuasa di bulan itu. Gak bisa digantikan dengan bulan lain. Allah tetapkan hal itu. Kemudian bulan itu dipilih sama Allah sebagai bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Itu bulan Ramadan. Dan bulan Rajab ini adalah bulan persiapan untuk Ramadan. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ketika beliau menyebutkan tentang amalan-amalan tiap bulan berkaitan dengan bulan Rajab ini, beliau menyebutkan sebuah ungkapan dari Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullah. Dia mengatakan Syahrul Rajab syahrun lizzara'. Bulan Rajab ini adalah bulan untuk bercocok tanam. Petani itu kalau mereka hendak bercocok tanam, mereka ngelihat bulan. Kalau dia terlambat bercocok tanam, memilih waktunya nggak tepat, terkadang akan berdampak kepada hasil panen. Ketika awal mulai musim hujan, mereka mulai itu mempersiapkan diri. Mereka juga berpikir apa yang mau ditanam. Ini musimnya tanam apa? Tanam padi, nggak mungkin dia tanam bawang. Tanam jagung, nggak mungkin dia tanam padi. Kenapa? Kalau antum tanam padi, nggak ada air sekarang ini, sudah berhenti musim hujan. Perairan juga sulit umpamanya. Maka tatkala ulama-ulama menjelaskan bulan Rajab ini syahrun lizzara, agar kita tahu nih, oh berarti kita sudah mulai nih nanam, mulai sekarang nih, udah lewat nih 8 hari. Sebagian kita belum tanam apa-apa. Sebagian kita juga belum berpikir untuk menanam. Padahal ini bulan untuk bercocok tanam. Wa syahru Sya'ban syahrus saqi. Bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami apa yang kita tanam. Setelah ditanam, diperhatikan, disirami. Wa Ramadan syahru hasadiz zara'.
Bulan Ramadan bulan untuk panen. Kita ini sering baca tentang bagaimana para salafus soleh di bulan Ramadan. Tapi kita hampir tidak pernah mendengar bagaimana mereka sebelum Ramadan. Yang ada Ramadan. Kita akan baca umpamanya tentang sebagian ulama yang dalam bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 30 kali. Jadi sehari sekali. Ya Allah, kok bisa Ustaz ya? Ana setahun ini belum hatam Ustaz. Dari Syawal kemarin sampai hari ini belum hatam Ustaz. Ya insya Allah ana masih sampai ya akhir Al-Baqarah Ustaz. Bayangin jemaah, dari bulan Syawal sampai sekarang sampai mana? Akhir Al-Baqarah. Ada masalah sama sebagian kita. Mereka sehari sekali hatam. Al-Imam Syafi'i diriwayatkan bahwasanya beliau itu di bulan Ramadan menghatamkan 60 kali. Enggak mungkin Ustaz. Enggak bisa. Ada sebagian yang menafikan hal itu. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, beliau menjelaskan tentang penghataman Al-Quran yang paling banyak dalam sehari itu 8 kali. Ya Allah, 8 kali. Kita seumur hidup belum tentu 8 kali. Ada yang seumur hidup mungkin cuma hatam sekali. Ada yang hatam disebutkan 4 kali. Intinya kita melihat mereka di bulan Ramadan itu bisa melakukan sesuatu yang menurut logika sebagian orang nggak mungkin. Tapi dia lupa bahwa Allah memberikan berkah kepada waktu seseorang. Ada orang-orang yang dapat menyelesaikan buku-buku karyanya yang kalau dihitung dengan umurnya kadang-kala kita masih kok bisa. Ini ulama terdahulu belum ada laptop. Ulama terdahulu belum ada mesin ketik. Ulama terdahulu yang ketika nulis harus pakai tangan dengan pena yang berulang kali jamaah. Habis pena, habis tintanya dia taruh lagi di tinta, dia tulis lagi. Tapi mereka dapat menghasilkan hasil karya yang sampai hari ini umat Islam menikmatinya. Kita nggak bisa melakukan itu. Baca aja nggak selesai, jangan ngarang buku kita, baca aja nggak selesai. Maka disinilah berkah dan juga mereka menjelaskan adanya persiapan dan pelatihan yang dilakukan mereka sebelum bulan Ramadan. Maka mereka mengingatkan paling tidak bulan Rajab itu kita sudah siap-siap. Dan alhamdulillah sebenarnya kita melihat umat Islam di bulan Rajab ini banyak menambah amalan. Cuma amalannya kadangkala tidak diajarkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi masalah. Ada yang namanya sholat raghaib. Mungkin sebagian kita nggak tahu ya. Para ulama menyebutkan tentang sholat raghaib ini, dia itu sholat yang dilakukan pada hari Kamis pertama di bulan Rajab, malam Jumat. Udah lewat nih, malam Jumat kemarin. Ini hadisnya disebutkan dari Anas bin Malik dan hadis ini palsu. Dan yang palsu itu biasanya menarik jemaah. Karena pahalanya besar. Apalagi orang ini jarang sholat tuh mamanya. Dapat satu amalan yang pahalnya bisa menggantikan sholat yang dia tinggalkan. Pikirnya dia kayak gitu. Bunyi hadisnya mengatakan ma min ahadin yasumu yaumal khamis. Tidak ada satupun orang yang puasa hari Kamis awal bulan Rajab. Kamis awal bulan Rajab. Thumma yusalli. Kemudian dia salat fi ma bainal isya wal atama.
Dia sholat di antara maghrib dan isya. Pada malam Jumatnya 12 rakaat dia sholat. Dia baca di setiap rakaat dengan Al-Fatihah 1 kali dan membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 marrat, 3 kali. Bayangin ya. Dia baca Al-Fatihah 1 kali dan baca Al-Qadr 3 kali. Ini mengingatkan dengan Ramadan sebenarnya. Sebagian kita itu hampir nggak pernah baca imam aja kita bicara imam. Kapan terakhir antum mendengar imam baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr? Jarang. Dipikir bacanya itu di bulan Ramadan doang. Ini surat khusus bulan Ramadan. Enggak sebenarnya. Tapi sebagian orang membaca hal itu hanya di bulan Ramadan. Padahal kita baca sepanjang tahun. Dibaca setelah surat maghrib. Memang anjurannya waktu surat maghrib itu baca suratnya dari wadduha sampai ke akhir Al-Quranul Karim. Kemudian wa qul huwallahu ahad, dan dia membaca qul huwallahu ahad itsnatai asyrata marrah, 12 kali. Jadi Al-Fatihah, kemudian baca Al-Qadr 3 kali, lalu baca qul huwallahu ahad 12 kali, yafsil baina kulli rak'atain bitaslimah. Setiap 2 rakaat dia salam. Fa idza faragha min salatihi shalla alayya 70. Ketika selesai salat, dia salawat kepada aku sebanyak 70 kali. Allahumma salli ala Muhammad, ya, sebanyak 70 kali. Fa yaqulu fi sujudihi 70 marrah. Di setiap sujudnya dia membaca sebanyak 70 kali subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Berapa kali? 70 kali jemaah. Baca itu. Thumma yarfa' ra'sah. Kemudian dia bangkit dari sujudnya membaca Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul a'zam 70 kali. Orang itu kalau dapat sifat salat yang aneh, senang jemaah. Oh, ini sungguhan ini. Kalau yang biasa-biasa buat dia itu, ya biasa, semua orang bisa. Ini khusus. Thumma yas'alullah ta'ala hajatahu fa innaha tuqda. Kemudian dia minta hajatnya dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, "Walladzi nafsi biyadihi ma min 'abdin wala amatin shalla hadhihi shalah illa ghufira lahu jami' dhunubihi." Tidak ada seorang hamba laki-laki atau wanita yang melakukan salat ini, namanya salat raghaib ini jemaah, melainkan Allah ampuni semua dosa-dosanya. Walau kanat mithla zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan, wa adadir ramal, sebanyak pasir di muka bumi ini, wa waznil jibal, walaupun dosanya seberat gunung-gunung yang ada di muka bumi ini, wa waraqil asyjar, sejumlah daun-daunan di pohon, wa yashfa yaumal qiyamah, dan dia pada hari kiamat akan memberikan syafaat fi 700 ahli baitihi, memberikan syafaat kepada 700 keluarganya yang sudah ditetapkan divonis masuk neraka. Siapa yang nggak mau jemaah? Aduh Ustaz, bismillah Ustaz, telat tuh Ustaz ya, telat sudah jemaah, ini hari Kamis kemarin, kita harus nunggu setahun lagi. Cuma yang jadi masalah hadisnya ini maudhu'. Al-Imam An-Nawawi yang madhabnya Syafi'i, yang diikutin di Indonesia seharusnya. Beliau ditanya tentang salat raghaib ini. Apa kata beliau? Ditanya, sunnah ini salat, sunnah, fadilah atau bid'ah? Apa kata beliau rahimahullah? Hiya bid'at qabihah munkarah. Dia adalah perbuatan bid'ah yang buruk, yang mungkar, asyaddal inkar, mustamila ala munkarat, yang isinya banyak kemungkaran. Fayata'ayyan tarkuha, harus ditinggalkan. Wal i'rad anha, berpaling dari salat ini. Wa inkaruha ala fa'iliha,
Dan orang yang melakukan itu harus diingkari, nggak boleh dibiarkan. Wala yughtar bi kathratil fa'ilina laha. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mengamalkan hal itu. Di berbagai negeri beliau mengatakan, wala bi kauniha madhkura fi qutil qulub. Jangan pula terpedaya karena disebutkan dalam kitab Qutil Qulub kata beliau, atau di kitab Ihya Ulumuddin atau buku-buku yang lainnya. Karena memang nggak ada itu seperti itu. Hadisnya palsu, panjang beliau menjelaskan hal itu. Mungkin sebagian orang tadi mempersiapkan diri untuk Ramadan dengan membersihkan diri dari dosa. Bayangin jemaah, kalau antum sholat itu aja 12 rakaat, mungkin sebagian mengatakan, panjang juga, capek. Ya enggak lah, mudah sekali, dilakukan setahun sekali, tapi antum dapat pahala apa? Diampuni dosanya dengan sejumlah, diampuni dosanya dengan sejumlah buih di lautan, sejumlah pasir yang ada di muka bumi, seberat gunung-gunung, sebanyak daun yang berjatuh, dan antum akan bisa memberikan syafaat kepada 700 keluarga antum. Jemaah, santai jemaah, berhenti, tidak usah sholat. Kapan? Nanti Ustaz, tahun depan anak sholat lagi. Astagfirullahaladzim. Itulah jemaah, amalan-amalan yang tidak diajarkan Nabi SAW akan berdampak buruk kepada seseorang. Dia akan meremehkan dosa. Maka semoga kita tahu bulan Rajab ini memang bulan untuk bercocok tanam, tapi bercocok tanam yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena syarat diterimanya amalan itu dua. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan sunnah. Kita nih yang udah kenal sunnah lebih sering menitik beratkan kepada sesuai dengan sunnah. Kita lupa dengan syarat yang pertama, yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Wallah jamaah, kalau kita puasa sesuai sunnah, umroh sesuai sunnah, haji sesuai sunnah, sedekah sesuai sunnah, baca Al-Quran sesuai sunnah, tapi kita tidak ikhlas lillahi ta'ala, nggak ada gunanya. Kita perlu sering-sering bermuhasabah tentang kenapa ana melakukan perbuatan ini. Kenapa? Hari ini kita datang kajian pagi-pagi, hari Senin, waktunya orang kerja. Antum ngantuk, sebagian anak lihat dia berusaha untuk melawan kantuknya. Ketika kita tidak ikhlas lillahi ta'ala, wallahi yang ada neraka bukan hanya tidak diterima jamaah, tapi Allah azab dengan neraka. Man amila amalan, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang dia menyisipkan selain aku dalam amalan itu, dalam niatnya, aku tinggalkan dia dengan yang aku disekutukan olehnya.